satu syarat untuk memenuhi aksi nyata dalam program guru penggerak. Monggo Bu Dita memulai penyampaiannya. Terima kasih Bu Batika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu yang sudah hadir pada acara diseminasi modul 1.4 budaya positif. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Kemudian tidak lupa saya panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dengan suasana hati yang bahagia dan tentu dengan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini saya ingin memberikan sebuah informasi. Kita sharing di sini nih Bapak Ibu. Jadi saya di sini tidak ingin menggurui atau saya merasa saya mempunyai informasi yang lebih banyak, tapi di sini saya ingin memberikan informasi yang sudah saya dapatkan setelah melalui pembelajaran dimulai dari modul 1.1 sampai dengan modul 1.4. Kemudian pada modul 1.4 ini saya diminta untuk memberikan informasi atau menularkan informasi apa yang saya dapat kepada Bapak Ibu yang ada di sekolah kita ini. Kemudian Bapak Ibu bisa lihat di situ saya juga para di Samajid CGP Angkatan 10 doakan supaya perjalanan saya sampai dengan nanti di bulan Oktober itu berjalan lancar dan sehat sentosa. Amin. Sehingga apa yang ditargetkan itu bisa tercapai semua. Kemudian itu ada Ibu pengajar praktik yaitu Bu Dwi Nur Hayati, ada Ibu fasilitator juga, fasilitator saya Ibu Sri Lestari Juliani. Untuk selanjutnya kita menuju pada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia atau sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, guru diibaratkan sebagai petani di mana tugasnya merawat, sedangkan murid itu sebagai tanaman yang dimana mereka itu akan tumbuh sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Apabila ditanamkan padi, maka dia akan tumbuh padi, dan jika ditanam sebagai jagung, dia akan tumbuh jagung. Jadi kita sebagai pendidik bertugas untuk menuntun siswa kita sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, sehingga apa yang menjadi bakat yang ada pada diri anak tersebut itu tetap bisa muncul, kemudian kita mengarahkan sesuai dengan apa yang terjadi pada masa kini. Pada Ki Hajar Dewantoro itu ada yang namanya kodrat zaman dan kodrat alam. Kodrat alam itu adalah apa yang ada pada diri anak-anak kita, pada murid. Kemudian kodrat zaman itu apa yang sudah berlangsung, jadi perkembangan zaman yang kemudian dari tahun ke tahun tentunya akan memiliki sebuah perubahan-perubahan, kecanggihan-kecanggihan yang kemudian nanti akan berpengaruh untuk pendidikan anak-anak kita atau pendidikan murid yang ada di sekolah ini. Ada konsep budaya positif sebelumnya. Nah, untuk budaya positif itu adalah kebiasaan sekolah yang berpihak pada murid sehingga murid menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif ini adalah tujuannya supaya murid kita itu tidak hanya menjadi seorang murid yang pintar, yang cerdas, tetapi mereka juga memiliki akhlakul karimah yang baik. Kemudian mereka
jawab atas dirinya maupun ketika berada pada masyarakat. Ada konsep utama budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kedua disiplin positif, ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, kelima restitusi posisi kontrol guru, kemudian keenam ada keyakinan kelas, dan ketujuh ada segitiga restitusi. Saya yakin apa yang ada pada konsep utama budaya positif ini Bapak atau Ibu pasti sudah pernah melaksanakan, hanya saja mungkin tidak mengetahui apa namanya, ataupun mungkin belum sesuai dengan urut-urutannya, mungkin masih acak. Tapi saya yakin Bapak Ibu di sini pasti sudah pernah yang namanya melakukan hal tersebut. Yang pertama adalah paradigma perubahan belajar. Dalam membangun budaya positif sekolah, menyediakan lingkungan yang aman, nyaman, bersih, dan menyenangkan, sehingga murid mampu berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin, kemudian disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guna terhadap siswa. Nah, pada paradigma perubahan belajar ini, kita di sini harus menciptakan suasana belajar yang nyaman, sehingga siswa senang dalam melaksanakan pembelajaran, mereka merasa nyaman, kemudian apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita itu bisa tercapai. Karena kalau kita di sekolah, contoh di kelas itu suasananya misal tidak nyaman, kelas misal kotor, kemudian lingkungan dimanapun itu tidak bersih, kemudian suasana di kelasnya pun tidak bisa terkontrol, otomatis kegiatan pembelajaran pun tidak akan bisa efektif nih Bapak Ibu. Kemudian di sini ada yang namanya disiplin itu sebagai kontrol guru terhadap siswa. Memang benar, disiplin itu sangat berpengaruh sekali terhadap tindakan atau apa yang tindakan-tindakan kita. Karena kalau kita tidak disiplin, otomatis hal-hal yang menjadi tujuan kita pun tidak akan terlaksana secara maksimal. Sebelum ke materi selanjutnya, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk bermain, namanya cobalah buka. Di situ ada cluenya ya. Pertama, Anda sebagai A, kepalkan tangan Anda dan bayangkan dalam tangan Anda ada sesuatu yang sangat berharga yang Anda miliki. Kemudian dalam kehidupan Anda, sehingga harus menjaganya dengan sekuat tenaga. Kemudian teman Anda sebagai B berusaha bagaimana caranya supaya Anda mau membuka kepalan tangan Anda. Saya minta Bapak Ibu untuk berdiri berpasangan, saling pasangan, cari pasangan yang kuat, boleh berpasangan dengan siapa bunda, atau bisa bertiga tidak apa-apa, bertiga tidak apa-apa. Silakan burut ngebut, belum ada pasangannya. Jadi ikuti apa yang ada di depan ya Bapak Ibu. Saya minta di sini mana yang mau jadi A? Yang jadi A. Yang jadi A. Oke, yang menjadi A itu adalah barisan yang sebelah selatan. Selatan ini. Oke, kemudian yang B berarti yang di utara, ya. Nah, berarti yang A ini ceritanya tangannya itu digenggam. Bapak Ibu yang A tangannya digenggam. Ceritanya pada tangannya Bapak Ibu ini ada sebuah harta yang sangat berharga, ya, yang kemudian ini tidak ingin dimiliki oleh siapapun. Nah, yang B tugasnya adalah merayu dan menggoda supaya tangannya itu mau dibuka, ya, tangannya. Boleh sekarang dipraktekkan dengan 3, 1, 2, 3. Dengan segala macam cara
sesuatu yang sangat berharga itu akan kita jaga agar tidak sampai rusak atau jatuh ke tangan orang lain. Enggak, silakan bisa didukung balik. Ya, terima kasih. Tadi memang apa yang kita miliki dan menurut kita itu sangat berharga, tentunya kita tidak ingin melepaskan. Nah, begitu juga kita sebagai guru ketika kita memiliki murid, walaupun dia bandel, walaupun dia itu kita tidak sukai, tetap saja kita memiliki keinginan supaya murid itu bisa menjadi baik, berada pada tangan kita, gitu kan? Iya. Kita tidak ingin istilahnya ketika kita dia tidak baik kita ingin membuangnya. Tidak. Kita yang di dalam hati kita itu sebenarnya adalah ingin yang namanya merubah siswa tersebut menjadi siswa yang baik, yang berakhlak. Tidak hanya dia pintar, tapi dia mempunyai akhlak yang baik. Kemudian ada perubahan paradigma belajar. Di sini ada teori kontrol atau ilusi kontrol. Ada 4 macam. Pertama, ilusi guru mengontrol murid, di mana itu sering kita lakukan bahwa ketika kita di sekolah, tentunya murid akan selalu kita kontrol. Tapi di sini ada murid yang kemudian ketika kita kontrol itu dia mau dan kemudian menjadi sebuah kebiasaan. Jika kita tidak kontrol dia, maka dia akan biar. Ada juga kemudian yang murid ketika kita kontrol itu dia tidak mau, menolaknya. Kemudian yang kedua itu ada ilusi bahwa semua penguatan positif, ya, ilusi bahwa semua penguatan positif itu adalah efektif dan bermanfaat. Jadi biasanya kan kita memberikan ujangan-ujangan kepada para siswa supaya tujuannya adalah mereka bisa merasakan, bisa mencerna apa yang kita berikan kepada mereka. Kemudian yang ketiga ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang itu merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah biasanya ketika ada anak yang salah juga kita kadang kritik ya, kadang kita kritik, oh kamu kok ini sekali, begini begitu. Nah ada yang kemudian ketika dikritik itu ya kita bisa menyadarkan mereka, tapi kebanyakan mereka akan merasa bahwa mereka itu akan lebih merasa jatuh. Tidak kemudian mereka sadar, tapi justru sebaliknya. Mereka akan merasa bahwa mereka itu dijudge oleh kita. Yang terakhir ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini yang keempat. Karena kita orang yang lebih dewasa di sini, kemudian murid itu di bawahnya kita, kemudian kita biasanya ngatur, kamu harus ini, kamu harus itu. Itu adalah ilusi dari bahwa orang dewasa itu melihat untuk memaksa. Walaupun sebenarnya kita harus bisa mengedepankan komunikasi dengan siswa. Selanjutnya ada posisi kontrol. Nah, di sini ada posisi kontrol bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, di sini bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma kepada pendekatan teori kontrol. Di sini bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, kemudian ada skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitasnya. Di sebelah ada tabel mengenai stimulus respon dan teori kontrol. Pada stimulus kontrol, stimulus respon realitas atau kebutuhan kita. Nah, realitasnya kebutuhan kita itu adalah sama, tapi pada teori kontrol kebutuhan kita itu setiap manusia berbeda. Kemudian ada semua orang melihat hal yang sama.
kolaborasi, perpaduan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang terakhir ada model berpikir menang atau kalah. Kemudian pada teori kontrolnya itu ada model berpikir menang dan menang. Selanjutnya setelah posisi kontrol ada nilai-nilai kebajikan. Di sini nilai-nilai kebajikan yang kita ingin maksimalkan, yang dimana sesuai dengan kurikulum Merdeka yang ada, yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, dalam di sini profil pelajar Pancasila dalam pendidikan Indonesia dijabarkan dalam 6 dimensi. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bergotong royong, kebinekaan global, bernalar kreatif dan kreatif. Ini yang menjadi tujuan kita kepada siswa, supaya siswa kita itu tidak hanya dia bisa beriman, dia juga harus mandiri, bergotong royong, dia menghargai satu sama lain, dia juga bisa bernalar kritis sehingga dia bisa hidup di masyarakat dengan baik. Kemudian dia juga harus bisa kreatif untuk menyongsong masa depan yang dimana pada setiap tahunnya itu selalu mengalami perubahan yang sangat signifikan dan semakin canggih. Selanjutnya ada disiplin positif. Nah, di sini gambar yang ditampilkan adalah ketika kita sedang melaksanakan mujahadah, itu juga merupakan salah satu dari nilai profil pelajar Pancasila, yaitu pada yang pertama ya tadi ya, yang bertakwa. Nah, disiplin positif itu adalah suatu kondisi yang terbentuk dari proses dan serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai ketaatan, kepatuhan, dan ketertiban. Dengan adanya kedisiplinan di sekolah, diharapkan mampu menciptakan suasana lingkungan belajar yang nyaman dan tentram di dalam kelas. Tujuannya lagi-lagi adalah menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan tentram. Disiplin menurut James Driver adalah kemampuan mengendalikan perilaku yang berasal dari dalam diri seseorang sesuai dengan hal yang telah diatur dari luar atau norma yang sudah ada. Yang ketiga, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia memiliki 5 kebutuhan dasar yang sangat harus dipenuhi. Karena jika ada salah satu saja yang tidak terpenuhi, maka akan terjadi perbuatan yang menyimpang dari nilai kebajikan dalam kehidupan. Ada 5. Yang pertama adalah penguasaan, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. 5 dasar kebutuhan manusia itu, yang pertama penguasaan. Tentunya kita sebagai manusia ingin yang namanya kita mampu ataupun bisa melakukan sesuatu atas dasar kita ingin dan kita bisa, juga kita mampu menguasai. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Tentunya sebagai manusia juga kita juga tidak ingin namanya dibenci oleh seseorang. Ingin rasanya kita itu dianggap ada, hadir di lingkungan sekolah. Kita tidak ingin kita itu dianggap atau dipandang sebelah mata, dianggap tidak ada. Rasa kasih sayang tentunya itu menjadi faktor bahwa ingin diterima, dikasihi dan disayangi. Jika kita mengasihi dan menyayangi, tentunya pasti di situ kita menerima. Kemudian ada kesenangan. Nah, kesenangan, kita bahagia, senang dengan apa yang kita miliki, senang apa yang kita punya. Kemudian ada kebebasan. Kebebasan dengan apa yang kita mau, memilih apa yang kita inginkan. Kemudian bertahan hidup. Nah,
adalah untuk terus melanjutkan kehidupan dan terus melanjutkan apa yang seharusnya kita laksanakan dengan tujuan-tujuan yang kita inginkan. Terkadang ketika saya mengingat 5 kebutuhan dasar manusia ini, saya kadang merasa terenyuh begini. Karena apa? Di kelima ini kita tidak bisa hilangkan salah satu. Contoh, jika kita tidak bisa berada pada penguasaan itu, kita tidak ada. Otomatis kita merasa seperti tidak punya energi, tidak punya power. Makanya kita tetap harus punya kebutuhan itu, harus memenuhi kebutuhan itu. Kemudian lagi, yang menyedihkan adalah misal kasih sayang dan rasa diterima. Misal kita tidak disayangi, kita dibenci, kita dianggap tidak baik, kemudian kita tidak diterima oleh kelompok kita. Rasanya kita merasa seperti terbuang. Nah, sehingga apa yang ada pada kebutuhan dasar manusia itu 5 ini itu harus dipenuhi semuanya. Tidak bisa salah satunya itu harus di skip ataupun hilang. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari 3 ini, ada yang bersumber dari internal dan ada yang dari eksternal. Nah, yang dari internal ini yang nomor 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu tumbuh pada diri sendiri. Kemudian yang 2 itu, 1 dan 2 itu eksternal dari luar berarti. Karena apa? Kita memenuhi menjadi seorang yang baik. Contoh, kita tidak terlambat berangkat ke sekolah atau masuk ke sekolah. Berarti kan karena kita menghindari apa? Menghindari hukuman. Ya, kita ingin menunjukkan bahwa diri kita itu pantas, diri kita itu disiplin, dan juga kita juga tidak ingin dihukum. Alasannya itu sebenarnya tidak ingin dihukum. Kemudian yang nomor 2 itu juga biasanya karena ketika kita melakukan suatu kebaikan yang ada pada diri kita, atau misal kita tidak terlambat, biasanya itu kan akan diingat-ingat. Nah, kemudian bisa saja suatu hari akan ada pemilihan guru teladan. Nah, itu bisa menjadi poin bahwa oh, bapak ini tidak suka terlambat, ibu ini juga tidak suka terlambat. Bisa dijadikan sebagai kandidat untuk menjadi guru teladan, misalnya begitu. Yang kelima, ada restitusi atau posisi kontrol. Nah, di sini ada restitusi atau posisi kontrol, di mana di sini ada guru dan murid. Nah, pada guru dan murid, pada guru di sini itu ada yang namanya perilaku kontrol negatif, kemudian yang positif, dan pada kontrol diri. Contoh, pada guru itu biasanya pada kontrol negatifnya itu biasanya kan kadang ada yang suka menghakimi. Tapi saya rasa ketika di SMA Tanjung ini yang saya rasakan adalah insya Allah guru-gurunya itu semuanya baik-baik. Semuanya itu sudah ramah terhadap anak-anak. Sesuai dengan sekolah kita kan sekolah ramah anak. Kemudian di sini ada guru itu biasanya kan suka bilang, kamu tidak tahu, kamu tidak mengerti ya, kamu suka begitu. Nah, pada murid, ketika guru itu menghadik biasanya, jawaban yang akan mereka berikan itu kan biasanya akan kasar kembali juga kepada kita. Contohnya misal, saya nggak peduli apa yang itu bilang, kan kayak gitu. Jadi di sini ketika kita memberikan sebuah kontrol yang negatif, tentunya yang akan kita dapatkan juga sama. Jika kita
keyakinan kelas. Nah, di sini mengapa perlu membuat keyakinan kelas? Saya rasa Bapak Ibu juga sudah membuat keyakinan kelas. Biasanya itu dibuat ketika kita masuk awal. Ya, masuk awal pembelajaran sebagai guru mapel, terus wali kelas juga biasanya membuat keyakinan kelas untuk kelasnya sendiri, supaya kelas itu menjadi aman, nyaman, tertib, serta murid-muridnya itu juga bisa terkontrol. Nah, apa alasannya di sini? Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak atau bersemangat menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Dan juga karena keyakinan kelas ini dibuat atas kesepakatan bersama, maka murid akan lebih bertanggung jawab. Jadi kesepakatan yang kita buat di kelas itu seharusnya adalah kesepakatan antara murid dan guru. Tidak kita sebagai guru melakukan atau menuliskan sederet aturan-aturan yang di kelas kemudian kita bacakan atau disetujui sama siswa. Yang seharusnya kita buat itu adalah kita meminta siswa apa sih yang diinginkan, peraturan seperti apa sih yang ingin diterapkan di kelas. Semuanya memiliki hak yang sama. Jadi semua anak di kelas, sejumlah anak di kelas itu menuliskan apa yang ingin dijadikan sebagai peraturan di kelas. Kemudian kita juga sebagai guru nanti memilah, jadi membacakan satu persatu dengan jumlah anak. Ini loh keyakinan atau peraturan-peraturan yang teman-teman kalian buat. Nah, setelah itu jika ada yang tidak disepakati, maka tanya kenapa tidak menyepakati. Jadi apa yang disepakati di kelas itu, yang menjadi peraturan di kelas itu adalah kesepakatan bersama antara warga kelas, seluruh warga kelas dengan Bapak Ibu guru. Jadi bukan dari kita untuk siswa, tapi dari siswa, dari guru untuk kita semua. Mungkin Bapak Ibu juga sudah ada yang membuat seperti itu. Karena terkadang kan antara guru mapel dan wali kelas itu sebenarnya peraturan-peraturannya itu tidak jauh berbeda. Contoh misalkan kalau kita mengajar itu kita tidak ingin anak pegang HP kecuali dengan perintah kita atau dengan kita memberikan misal memberikan info bahwa kita membutuhkan handphone untuk kegiatan pembelajaran, kan seperti itu. Itu juga bisa dijadikan sebagai keyakinan kelas yang dimana nanti kita kemas dengan bahasa yang positif. Nah, di sini bagaimana membuat keyakinan kelas? Pertama, siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan. Dua, guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah ditulis. Ketiga, guru dan siswa memilih keyakinan yang penting. Kemudian keempat, mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat yang positif. Dan yang kelima adalah mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Ada 5 tahapan untuk membuat keyakinan kelas. Nah, makanya yang tadi saya katakan bahwa keyakinan itu harus disepakati bersama. Karena di sini siswa itu diminta untuk menuliskan keyakinan yang mereka inginkan, kemudian mengulas keyakinan-keyakinan tersebut. Kemudian siswa dan guru itu memilih mana keyakinan yang akan diterapkan. Nah, langkah yang keempat adalah mengubah keyakinan tersebut menjadi kalimat yang positif supaya mudah untuk diingat. Dan yang kelima adalah mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Biasanya setelah itu keyakinan-keyakinan sudah dibuat itu biasanya langsung ditempel ya, di bagian belakang atau di papan yang sudah disediakan. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu, mungkin yang sudah mengerjakan atau sudah membuka PMN, kemarin saya sempat mendengar ada yang, oh iya ada segitiga restitusi gitu.
mungkin sudah membaca materinya atau sudah mulai mempelajari, bahkan menerapkan pada pembelajaran atau pada kehidupan kita sehari-hari ketika di sekolah. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi sebuah tawaran, bukan paksaan. Restitusi berfokus pada solusi untuk mengembalikan anak pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi di sini adalah kita mengembalikan, kita menempuh proses yang tidak mudah untuk mengembalikan anak tersebut menjadi anak yang baik. Kita sering menemui murid-murid kita itu berubah menjadi karakter yang tidak baik. Kemudian dengan berbagai cara dan dengan berbagai jurus kita itu berusaha merubah mereka supaya mereka itu bisa berangsur pulih, dan harapannya ketika lulus dari sekolah ini mereka menjadi anak yang berguna yang bisa diterima di masyarakat. Di sini ada tahapan segitiga restitusi, namanya segitiga berarti ada 3. Nah, di sini yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi di sini tujuannya untuk mengubah identitas dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contohnya, ketika berbuat salah, kita misal ada anak yang berbuat salah, biasanya kan kita, kamu salah ini. Kita tidak boleh menggunakan itu lagi, tapi yang kita gunakan adalah membuat mereka itu menjadi cooling down. Jadi kita bisa memilih kata-katanya, misal berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Selanjutnya ada, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Memang melakukan pada tahap 1 ini saja itu sudah berat. Namun itu perlu dilakukan dengan dilaksanakan pembiasaan, sehingga kedepannya kita bisa tidak merasa berat lagi. Itu sudah menjadi suatu pembiasaan untuk kita, sehingga anak itu pun bisa cepat berubah. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Di sini tujuannya adalah setiap tindakan kita dilakukan dengan satu tujuan. Mereka melakukan suatu kesalahan, sebenarnya mereka juga memiliki tujuan, kenapa, memiliki alasan kenapa mereka itu berbuat seperti itu. Contoh pertanyaannya di sini adalah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian kamu pasti punya alasan melakukan hal ini. Terus kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Nah, pada yang ketiga ini teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Kembali lagi pada diri kita sendiri. Ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah pertama dan tingkah laku yang saat kemudian di langkah yang kedua, maka anak itu akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Jadi ketiga tahapan ini harus beruntun, tidak bisa dibolak-balik. Jadi pertama itu harus menstabilkan identitasnya dulu, membuat anak itu menjadi cooling down dulu, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, jadi mencari tahu tujuan-tujuannya atau sebab-sebabnya itu apa. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Jadi kembali pada diri anak itu
sadar dengan kesalahannya, apakah dia paham dengan kesalahannya. Ini adalah gambar dari tahapan segitiga restitusi. Itu ada validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Di situ ada kamu tentunya punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Itu adalah sebagai validasi tindakan yang salah. Kemudian yang menstabilkan, ini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Biasanya kan terakhirnya adalah kita kan bilang sama anak itu bahwa kamu tahu kan bahwa kita sudah melakukan sebuah kesepakatan. Nah, kesepakatannya apa? Contoh kecilnya adalah misal ketika kita sedang mengajar di kelas. Biasanya kan ada anak yang suka mencuri-curi membuka handphonenya. Padahal kita sudah bersepakat bahwa ketika pembelajaran kita tidak boleh membuka ataupun memegang HP tanpa izin kita. Nah, biasanya kan kadang kita suka ambil gitu kan. Kita ambil. Nah, langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kita bisa menanyakan dulu kepada siswa tersebut kenapa dan bagaimana. Saya juga masih belajar di sini. Mulai menerapkan apa yang saya dapatkan, informasi-informasi seperti tahapan segitiga restitusi ini. Saya melakukan secara perlahan karena buat saya kita sudah mau melakukan saja dengan perlahan itu sudah yang saya rasakan itu menjadi ketika mengajar itu menjadi lebih tenang, menjadi lebih nyaman, dan kita bisa lebih dekat dengan siswa. Baik Bapak Ibu, itu adalah contoh dari kegiatan membuat keyakinan kelas. Ada 5 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan. Di situ saya melakukan membagikan kertas kepada masing-masing siswa untuk menuliskan apa yang mereka yakini. Kemudian yang kedua adalah guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah ditulis. Di sini kita mengulas bersama apa saja yang mereka tadi telah tuliskan dan mereka berikan kepada saya. Kemudian yang ketiga, guru dan siswa memilih keyakinan kelas yang penting. Di sini siswa menempelkan apa yang sudah mereka pilih dan mereka yakini. Selanjutnya adalah langkah yang keempat. Itu adalah mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Dari yang tadi kita sudah tempelkan, anak-anak sudah tempelkan, kemudian kita kemudian memilih atau mengubah dari kata-kata yang tadi mereka sudah tuliskan di kertas menjadi kalimat positif yang lebih mudah untuk diingat, sehingga kapanpun dan dimanapun mereka bisa mengingatnya apa-apa yang sudah menjadi keputusan bersama yang disepakati bersama untuk menjadi keyakinan kelas. Dan yang kelima, yang terakhir, yaitu mengecek dan menyepakati keyakinan kelas yang sudah kita laksanakan. Nanti Bapak Ibu bisa membuat keyakinan kelas, mempraktikannya. Bisa ketika tahun ajaran baru, yaitu ketika masuk di kelas masing-masing untuk memulai kegiatan pembelajaran, ataupun ketika jadi wali kelas bisa untuk memulai mengawali untuk kegiatan di kelas. Selanjutnya, kemarin saya juga mengaplikasikan kegiatan segitiga restitusi. Ini kemarin sudah saya upload di YouTube saya, bisa Bapak Ibu lihat. Kita akan putarkan videonya. Ada 2 kasus yang kemarin saya ambil atau saya buat, sekaligus dengan refleksi dari siswa.
Saya Nathan, 11 B3. Saya senang bisa berada dan melakukan kegiatan segitiga susi. Semoga ini akan terus berjalan.
itu. Semoga contoh yang saya berikan tadi itu bisa menjadikan referensi untuk Bapak Ibu semua dan bisa diaplikasikan pada kegiatan-kegiatan selanjutnya. Jika mengalami kendala-kendala, mengalami murid yang mendapati murid yang kemudian memiliki masalah, kita bisa menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah. Karena seyogyanya kita sebagai guru itu harus berada pada posisi seorang manajer, di mana kita harus bisa mengcover semuanya sehingga masalah yang ada itu kemudian menemukan solusi yang terbaik. Terima kasih. Untuk tahapan 7 tahapan dari budaya positif itu selesai. Saya ucapkan terima kasih dengan Bapak Ibu yang sudah mau mendengarkan apa yang saya sampaikan. Kemudian saya juga ingin Bapak atau Ibu ada yang memberikan satu tanggapan untuk kegiatan hari ini atau tentang materi yang sudah saya sampaikan. Boleh salah satu atau salah dua? Boleh salah satu atau salah dua? Boleh Bu Sri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk paparannya Bu Dita, bagus sekali. Paling tidak membuka wacana bagi kita guru-guru yang belum bisa ikut menjadi guru penggerak. Paling tidak kami tahu bahwa ternyata jadi guru itu tidak mudah, dan jadi guru itu tidak hanya transfer materi yang hanya tuntas kurikulum, tapi paling tidak kita sekarang sudah mempunyai satu wawasan bahwa tidak semudah membalik tangan ketika mengubah anak dari tidak baik menjadi baik. Itu proses pendidikan yang panjang dan butuh satu trik dan butuh satu kesabaran dan butuh satu kesepakatan, yang kesepakatan itu memang benar-benar harus diambil dari dua arah, yaitu dari siswa dan dari guru, bukan hanya dari guru saja. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh satu lagi? Boleh satu lagi? Bu Fatihah, boleh? Baik, terima kasih. Dari paparan yang telah disampaikan oleh Bu Dita tadi, satu hal yang kami dapatkan, memang untuk menjadi seorang guru itu membutuhkan dedikasi yang tinggi. Kita harus menambah sabarnya lagi, kita harus berlatih menjadi guru yang tidak selalu menghakimi siswa. Ketika siswa berbuat salah, bisa jadi sumber salahnya adalah kita. Jadi kita harus sama-sama introspeksi diri agar nanti bisa menjadi guru yang lebih baik lagi. Itu yang saya dapatkan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Sri dan Bu Fatihah. Tepuk tangan buat Bapak dan Ibu Fatihah. Beberapa waktu yang lalu saya juga diberikan tugas untuk menyelesaikan sebuah kasus. Jadi kasus itu yang terjadi di lingkungan sekolah kita. Jadi di situ saya diminta untuk mempraktekkan segitiga restitusi. Saya praktekkan kepada siswa yang saya bina, berarti kelas 11B, ya, Soshum. Saya tek Soshum. Saya minta perwakilan kepada mereka untuk sama-sama mempraktekkan apa dan bagaimana segitiga restitusi itu. Ternyata tanggapan dari mereka, yang ada dua kelas yang saya ambil, kelas B3 dan kelas B1, itu tanggapan dari mereka adalah bahwa ternyata memang ya Bu, untuk menjadi seorang guru itu sebenarnya kesabarannya harus sangat teruji sekali. Jadi kita tidak boleh yang namanya
Nah, kemudian kita juga tidak boleh langsung yang namanya menuduh kamu salah, kamu juga salah, tidak bisa seperti itu. Tapi kita juga yang sebagai murid harusnya juga bisa bertanggung jawab. Nah, kemudian mereka juga memberikan tanggapan bahwa segitiga restitusi ini yang sudah mereka praktekkan bersama saya kemarin itu membawa sebuah manfaat buat kita, bahwa ketika kita salah, kita jangan takut ketika kita dipanggil oleh guru. Pasti guru kita nggak akan marah-marah. Pasti guru kita yang nantinya akan merangkul kita, kemudian akan memberikan solusi, memberikan nasihat, tanpa kemudian setelah itu kita tidak merasa bahwa kita itu sangat rendah. Justru malah kita bisa menyadari apa yang kita lakukan itu adalah itu adalah sebuah kesalahan. Tapi kesalahan itu bisa diperbaiki dengan selain dari luar, itu juga harus ada dorongan dari diri kita sendiri. Kita harus bisa bertanggung jawab, kemudian mengakui bahwa kita itu salah, kita itu sebenarnya melakukan sesuatu tindakan yang kemudian merugikan. Dan setelah itu pasti akan dicarikan solusi bersama-sama yang nantinya tidak akan merugikan kedua belah pihak. Itu yang mereka kemudian berikan tanggapan kepada saya, karena setelah pembuatan video itu dilakukan, mereka diminta untuk memberikan refleksi. Memberikan refleksinya, ternyata mereka menyampaikan seperti itu. Berarti nanti kita kalau misalkan kita salah di suatu saat, kita nggak akan dimarah-marahin. Insya Allah tidak. Apalagi kemudian kita hari ini saya memberikan atau berbagi informasi ini, semoga kemudian bisa merubah, walaupun harus perlahan. Saya juga di sini masih belajar, masih suka terkadang salah-salah, tapi berusaha untuk bisa melakukan sesuai dengan apa, atau melakukan sesuai dengan ilmu yang saya dapatkan. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Baik, terima kasih saya ucapkan sekali lagi bahwa pada hari ini Bapak Ibu mau hadir bersama saya di sini untuk saya bisa memberikan sebuah informasi yang semoga nanti bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk menuju tujuan kita menciptakan generasi yang lebih baik dan memberikan pendidikan yang luar biasa untuk anak didik kita. Saya akhiri untuk kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparannya yang disampaikan oleh Bu Dita. Bapak Ibu, demikian diseminasi yang disampaikan oleh Ibu Dita Pareksa Majid. Semoga apa yang dipaparkan bisa bermanfaat untuk kita bisa mengambil nilai positifnya, kita bisa menjadi guru yang lebih baik lagi.